warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ketua Yayasan Ar-Rahmah Al-Mukarram Ustadzuna Kiai Haji Zahruddin, dan yang saya hormati Kepala SMPIT Ar-Rahmah Ibu Diana SPD, dan yang saya hormati Kepala SDIT Ar-Rahmah Bunda Neneng Subekti, dan yang saya hormati pengurus yayasan, seluruh guru baik SD dan SMP IT Ar-Rahmah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ketinggalan pula para wisudawan dan wisudawati baik SD dan SMP yang Bapak banggakan, serta hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, para wali, siswa-siswi SD dan SMP IT Ar-Rahmah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama di tempat yang megah dalam rangka mengikuti prosesi wisuda dan wisudawan anak-anak kita yang alhamdulillah pada hari ini dinyatakan lulus baik dari SD dan SMP. Mudah-mudahan dengan lulusnya beliau, anak-anak kita ini, dan wisudanya pada hari ini kelak menjadi anak yang soleh dan solehah dan berbakti kepada kedua orang tuanya serta para guru dan nusa dan bangsa dan agama. Bapak Ibu sekalian, mungkin masih banyak yang belum kenal dengan saya. Saya ini adalah pengawas SMP dari Dinas Pendidikan yang SK-nya tertanggal 1 Mei kemarin. Jadi istilahnya masih baru menggantikan teman saya yang purna bakti di akhir April kemarin. Nah, oleh karenanya, karena mungkin saya belum lama berkecimpung di Yayasan Ar-Rahmah ini, saya belum begitu banyak menguasai tentang bagaimana perjalanan daripada SMP ataupun SD pada kegiatan hari ini. Namun sekilas saya melihat dari penampilan anak-anak kita yang pidato berubah 3 bahasa, itu luar biasa. Saya merinding, luar biasa anak-anak kita talentanya, alhamdulillah. Kalau diasah, kalau dilatih, mereka punya potensi yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian, saya tidak banyak memberikan nasihat ataupun sambutan, tapi saya memberikan sebuah contoh real nyata. Ketika saya mengikuti materi tentang materi di suatu seminar, saya teringat ada sebuah kisah. Sedikit saya mau cerita. Ada salah seorang siswa yang bernama Umar, dan dia sekolah di SD Internasional di Jakarta. Kita tahu yang namanya sekolah internasional pasti biayanya biayanya besar. Di sekolah tersebut biasanya ada kegiatan-kegiatan penampilan talenta masing-masing siswa dan siswinya. Kebetulan yang biasa hadir adalah biasanya ibunya. Bapaknya belum jarang ataupun tidak pernah hadir. Pada suatu ketika ada kegiatan itu dinamai dengan Father Day.
yang mana kegiatan tersebut wajib dihadiri oleh pak bapaknya, sehingga undangan tersebut yang diterima oleh ibunya diserahkan kepada ayahnya. Ya, tolong kali ini ayah yang berangkat yang menyaksikan penampilan anak kita. Kata ayahnya, saya sibuk, saya pengusaha, buat apa saya menampilkan kegiatan-kegiatan ini? Udah ibu aja. Ibunya agak sedikit marah. Pokoknya hari ini kegiatan ini bapak yang berangkat, saya tidak berangkat. Dengan terasa terpaksa ketika pada hari tersebut datang, maka akhirnya berangkatlah di bapaknya. Karena bapak berangkatnya ini dengan perasaan yang apa namanya, yang orang-orang bilang itu yang ogah-ogahan, yang tidak dari hati nurani yang dalam, maka dia duduknya pun nggak mau di depan, duduknya di belakang sana. Duduknya di belakang untuk menyaksikan talenta anak-anak kita. Singkat ceritanya, dia datang dengan terpaksa, dimulailah acara seperti ini. Father Day adalah suatu acara penampilan anak-anak sesuai dengan bakat minatnya masing-masing. Singkat ceritanya, dimulailah acara. Ada yang nari, ada yang nyanyi, ada yang pidato, ada yang drama dan seterusnya. Tibalah giliran Umar dipanggil. Bapak Ibu sekalian, hari ini tibalah penampilan Umar. Umar dipanggil, naiklah ke panggung seperti tadi. Ketika Umar naik di panggung, dia mengatakan, Miss, saya ingin memanggil guru saya. Kata si Umar. Umar ini anak SD sekitar kelas 5 SD. Siapa? Kata MC-nya. Pak Arif, tolong maju ke depan. Pak Arif akhirnya maju ke panggung. Saat ke panggung, Pak Arif tolong simak. Saya akan menampilkan bukan yang seperti yang lain. Saya adalah ingin menampilkan apa yang saya miliki dengan melantunkan dan hafal surah yang ke-78. Surat apa? An-Naba. Akhirnya singkat ceritanya, maka Umar mulai melantunkan hafalan surat An-Naba. Mungkin anak-anak kita ini sudah hampir hafal semua surat An-Naba. Dimulai A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Biasa dengan suara lagam seperti Imam Sudes. Luar biasa suaranya, enak, suaranya mendayu-dayu, didengarkannya suara meredup. Akhirnya semua audien teras diam dan sunyi. Singkat ceritanya, kata Farid, alhamdulillah selesai kamu melantunkan Al-Quran baca surat An-Naba. Selesai. Ketika selesai ditanya oleh gurunya, Umar, kenapa kamu kok berbeda? Yang lain penampilannya nari, pidato, ataupun drama, kok kamu mah justru membaca Al-Quran? Apa kata si Umar yang usia 11 tahun, anak kelas 5 SD? Pak, saya teringat ketika saya belajar baca Al-Quran, karena di sana tuh baca Quran, hafal itu termasuk kategori pelajaran mulok, jadi bukan pelajaran wajib. Saya teringat ketika Bapak mengajarkan Al-Quran, Bapak mengatakan, menyampaikan hadis, apa kata Rasulullah, barang siapa yang membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, kelak nanti di akhirat dia akan dipakaikan mahkota kebesaran dari cahaya dan memakaikan jubah kebesaran untuk kedua orang tua. Nah, dan jubah kebesaran tersebut tidak pernah dilihat di dunia. Dari sejak itu saya semangat baca Quran, saya semangat menghafal Al-Quran. Justru nanti ketika saya sudah besar, saya untuk jubah kebesaran ini saya hadiahkan kepada orang tua saya. Jubah kebesaran nanti di akhirat untuk ibu dan ayah saya. Ketika nanti ketika orang tua saya memakaikan jubah kebesaran, akan ditanya, kenapa kamu memakai jubah kebesaran? Dulu ketika saya di dunia, saya mengajarkan anak saya untuk membaca dan menghafal Al-Quran. Maka hadiah yang saya berikan kepada orang tua kelak nanti di akhir kiamat adalah mahkota dan jubah kebesaran kepada kedua orang tua saya. Allahu Akbar. Begitu maka tiba-tiba dari belakang terdengar suara Allah Akbar. Ayahnya yang di belakang lari ke depan dan memeluk anaknya. Terima kasih anak,
selama ini ayah tidak lagi memikirkan tentang pendidikan kamu, selama ini ayah belum perhatikan membaca kamu, tapi kamu sudah luar biasa memperhatikan dan menghadiahkan, memikirkan buat ayah nanti di akhirat. Ternyata kamu luar biasa. Akhirnya para audien pun terhening dan menyentuhkan air mata, bangga dengan Umar yang baru usia 10 atau 11 tahun sudah memikirkan ayahnya ketika nanti di akhirat untuk dihadiahkan mahkota kebesaran. Dan ini hadis yang buat Imam Hakim. Saya bacakan hadisnya karena cukup panjang. Intinya begitu. Ketika jamaah para peserta ada yang terhening, ada yang meneteskan air mata. Kenapa? Dia mungkin merasa berdosa kepada anak-anak yang tidak perhatikan membaca Al-Quran, ataupun dia mungkin lupa Qurannya, bukannya dibaca hanya disimpan di rak buku, ataupun dia tidak mementingkan kehidupan akhirat, dia lebih justru mementingkan kehidupan dunia. Padahal wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, kehidupan dunia adalah sifat sementara dan canda gurau, tapi kehidupan akhirat yang kekal dan abadi. Bapak-bapak dan ibu sekalian, kenapa saya sampaikan kisah ini? Bapak, ibu, orang yang tepat menitipkan anaknya SD, SBT dan SMP di Arafah. Karena apa? Saya lihat kurikulum di sini bukan hanya sebatas kurikulum nasional saja, tetapi banyak dan tambahan kurikulum yang berbasis agama. Saya pesan kepada Bu dan Bu Diana, tolong rapot yang berbasis agama dibuatkan rapot tersendiri dan rapot yang nasional tersendiri, sehingga Bapak Ibu bisa melihat prestasi anak kita di bidang agamanya. Ada pelajaran fikihnya, ada pelajaran sirahnya, ada pelajaran Al-Qur'annya. Mungkin di sekolah-sekolah lain belum dan tidak ada yang seperti ini. Saya berkeliling ke sekolah-sekolah yang lain. Apalagi mohon maaf yang sekolahnya paralel jam 12 sudah pulang. Mohon maaf kadang-kadang belum tersentuh pendidikan agama, belum sentuh pelajaran agama. Maka di STIT, SMP Ar-Rahmah luar biasa pelajaran full day dari jam 7 sampai jam 3 setelah sholat asar baru pulang. Itu basic agama yang luar biasa. Ironis sekali Bapak Ibu sekalian, hal yang terjadi, mohon maaf, yang kadang-kadang yang tawuran, yang ribut. Apa pernah terdengar dari SMPIT yang SMPIT tawuran? Nggak pernah. Apa ada yang dari pesantren tawuran? Nggak pernah. Nah, karena basic agama itulah yang luar biasa. Dasar agama itulah yang perlu kita tanamkan, yang perlu kita tanamkan dari sedini mungkin. Makanya saya berharap ketika dari SD lanjutkan ke SMP Ar-Rahmah. Kenapa? Karena itu merupakan linear daripada pelajaran agama. Kalau seandainya di SD baru hafal 1 juz, nah maka di SMP kan nambah 1 juz lagi, bisa 3 juz. Kalau di SD juz 30 belum hafal, maka dilanjutkan di SMP nya. Seandainya ibu bisanya sekolah di SMP lewat, mohon maaf, kalau di negeri mungkin hafalannya juz 30 bisa habis. Mungkin agamanya sedikit pergaulannya bebas. Nah, oleh karenanya saya berharap kalau bisa mah dari SD lanjutkan ke SMP ini Ar-Rahmah saja. Karena apa? Basicnya masih linear, kurikulumnya masih lengkap. Dan basic anak-anak kita ini kita harus tanamkan dari sedini mungkin. Karena apa? Bekal agama yang bisa menyelamatkan orang tua kelak nanti di akhir kiamat. Apalagi di sini basicnya saya tahu walaupun saya memang tidak menghadiri kegiatan-kegiatan eskul, ada bacaan ratib tentunya, ada bacaan tahlil, ada maulid, ada segala macam. Insya Allah itulah yang bisa menanamkan karakter kita. Apalagi ada sekarang kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka itu ada P5. P5 ada penanaman karakter dan kompetensi. Nah, karakter ini yang kita harus tanamkan dari sedini mungkin. Guru dikasih kebebasan seluas-luasnya menyusun materi, membatasi materi. Bahkan kurikulum merdeka tidak lagi mencapai target kurikulum. Silakan Bapak Ibu mengemas. Kalau toh 1 semester ada 6 bab, 7 bab, 3 bab boleh. Yang penting ada materi yang sangat esensial.
Daripada ibu belajar 6 bab harus tuntas serta tidak ada yang membekas, lebih baik 3 atau 2 bab yang esensial dan itu sangat melekat di dalam anak-anak kita dan bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah makna yang disebut salah satu fungsi daripada kurikulum adalah dikasih kebebasan guru-guru untuk mengembangkan potensi. Kenapa? Karena pemerintah sudah percaya bahwa guru-guru sudah mampu, guru-guru sudah pandai mengemas, mendesain materi pelajaran dan capaian pembelajaran, sehingga tentang teknis pedagogi diserahkan kepada guru masing-masing. Silahkan mendesainnya, silahkan merangkumnya, silahkan melaksanakan nilai formatif dan sumatif boleh dibuat dari guru sendiri, tidak mesti menjiplak dari sekolah-sekolah lain ataupun dari pemerintah. Kenapa? Karena itulah fungsi kurikulum merdeka, dikasih kebebasan mendesain dan bagaimana menciptakan nuansa pembelajaran yang menyenangkan dan menyejukkan untuk anak-anak kita sekalian. Bapak Ibu sekalian, kenapa ini saya sampaikan? Ini pesan sponsor, pure dari pribadi saya. Gak ada bisikan kasih begini, gak ada sama sekali. Kenapa? Saya prihatin di sekolah-sekolah yang tidak berbasis agama. Maka Ar-Rahmah ini luar biasa. Lulusan sini saya berharap pesan pada anak-anak kita sekalian khususnya kelas 9, karena kalian akan meninggalkan Ar-Rahmah. 1, tanamkan cari keberkahan guru. Kalau guru berkah, kalau kamu mencari keberkahan guru tidak ada yang dendam sama guru, mohon maaf, kadang-kadang kamu dimarahi, kadang-kadang kamu dibentak oleh guru, itu guru menunjukkan rasa sayang dan cintanya sama kamu. Maka nanti hari ini kamu minta redhonya, minta ikhlasnya dengan para dewan guru, dengan ikhlas dan redho akan mengantarkan kamu keberkahan untuk masa depan kamu. Jujur, hidup tanpa keberkahan guru, tanpa ridho orang tua, mohon maaf, terkadang ke depannya bisa menghilangkan daripada cita-cita kita. Seandainya kamu berhasil, kamu sukses, itulah keberkahan dari Bapak Ibu guru. Meskipun dia mengajarkan hanya 1 atau 2 kalimat, tetapi dengan doa ikhlas, dengan ridho mengantarkan kalian telah menjadi anak-anak yang soleh dan soleh, sukses dunia dan akhirat, dan menjadi kedambaan kedua orang tua kalian. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf sedikit agak panjang sambutan saya. Karena saya menyambungkan materi ini sekaligus bagaimana menciptakan nuansa pendidikan di Kota Depok yang bersifat religi. Mari kita kembangkan pendidikan yang berbasis agama sehingga ke depan Kota Depok senantiasa diridhoi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa kita mendapat keberkahan dan ilmu-ilmu yang kita sudah dapati dari guru-guru kita. Mudah-mudahan kita kelak menjadi generasi penerus guru-guru yang ikhlas, guru-guru yang ridho, dan menghasilkan anak-anak yang sukses dan berhasil di dunia akhirat. Terima kasih. Segitulah sambutan saya. Sedikit saya membantu sebentar. Yang pantun tadi anakku. Kerambutan mampir ke taman mini. Pulangnya mampir ke perapatan beli rebung Bali. Sambutan saya sampai di sini. Kalau ada waktu dan kesempatan kita sambung kembali. Mohon maaf lahir batin kalau ada kata-kata salah, mohon diikhlaskan, mohon dimaafkan. Wakon yurjadi jadi saya pikir walaupun berdima jauh halisan. Kalaulah pedang bisa melukai tubuh, ada harapan sembuh. Tapi kalau sudah bisa melukai, hendak mana bisa mencari obat. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum.